Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu meski tidak secara langsung dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Selanjutnya selawat serta salam tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW dan beserta keluarganya, karena Dialah yang membawa misi ajaran Islam sampai ke seluruh pelosok dunia. Sehingga kini kita bisa berada di dalam kesejahteraan dan kedamaian dunia di bawah naungan Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga khususnya kita umat Islam kelak bisa berkumpul bersama Rasulullah beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang saya sayangi, baiklah di sini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah yang singkat yang berjudul yaitu Syukur adalah kunci kebahagiaan. Di sini Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya sesungguhnya jika engkau bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Di sini jelas di dalam ayat tersebut menjelaskan betapa Allah menjanjikan kepada kita, jika kita mensyukuri nikmatnya maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Nikmat itu maka kita sendiri yang menjauhkan nikmat itu pada diri kita. Sini Ali bin Abi Thalib juga mengatakan man katsara syakruhu tadha'afat ni'mah, yang artinya siapa yang banyak syukurnya nikmatnya akan bertambah. Nah, di sini ketika kita mensyukuri segala nikmat yang telah kita peroleh maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Akan tetapi hampir di setiap langkah kita, di setiap kehidupan kita, kita seringkali kita iringi dengan keluh kesah. Hampir setiap masalah yang selalu menimpa kita, kita keluh kesahkan. Bahkan hampir di setiap anugerah dan nikmat yang kita peroleh, yang menghampiri kita, seakan-akan kita tidak mensyukurinya. Kita melainkan dengan kita sambut dengan dahi berkerut, tunduk tanda tak puas dengan apa yang kita peroleh. Teman-temanku yang berbahagia, kita kadang sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita tidak puas dengan apa yang kita peroleh. Kadang kita tidak sadar, kadang kita ketika sinar matahari yang begitu terik menimpa kita, itu saja kita keluh kesahkan. Padahal itu adalah sebuah anugerah. Karena tanpa matahari kehidupan kita makhluk tidak akan bisa hidup di bawah sinarnya matahari. Dan tidak sedikit pun makhluk yang bisa hidup tanpa sinar matahari. Karena hal sepele itu saja, karena masalah cuaca, karena masalah gerahnya udara, kita keluh kesahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaskah kita mengeluhkan gara-gara itu saja? Tidak sedikit pun nikmat yang Allah beri itu
adalah semua nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti kebahagiaan atau kesenangan saja, akan tetapi ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri juga. Lantas di sini bagaimana kita ingin menjadi orang termasuk orang-orang yang bersyukur? Di sini adalah cara bersyukur. Yang pertama itu dengan hati. Dengan hati, bagaimana kita bersyukur dengan hati? Ketika kita bersyukur dengan hati itu, kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang kita berikan. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang kita peroleh adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meski pada praktiknya itu hanya sedikit. Lantas meski yang kita peroleh, nikmat yang kita peroleh dari makhluknya, akan tetapi itu adalah pelantara dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah kita harus bersyukur kepada Allah atau kepada makhluknya? Di sini saya akan menjawab, kita harus bersyukur kepada kedua-duanya. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua kepada makhluknya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53 yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala nikmat yang kita peroleh adalah semua datang dari Allah. Adapun yang dari sesama makhluk adalah sebagai pelantara Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dituntut untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah, bukan hanya kepada Allah saja, kan tetapi sesama makhluk. Yang kedua itu bersyukur dengan lisan. Yang sering kita lakukan yaitu dengan bersyukur dengan lisan. Kadang tanpa kita sadari. Bersyukur ini adalah bersyukur yang paling mudah dan yang simple. Ada dua cara. Yang pertama itu dengan memuji nama Allah atau memperbanyak kata alhamdulillah ketika kita mendapat kenikmatan, baik itu kebahagiaan atau cobaan atau sakit atau apa, kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena kenapa? Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu semua adalah nikmat dari Allah. Kadang kita menganggap sebuah penderitaan, kita anggap itu sebuah penderitaan, akan tetapi itu sebuah kenikmatan, karena Allah selalu memberikan kita ujian atau apa, itu bukan sebuah hukuman bagi kita, akan tetapi itu sebuah kenikmatan, karena setiap dari Allah berikan pasti ada hikmah di balik semua itu. Yang kedua itu dengan cara tadus binikmat, itu dengan cara menceritakan kenikmatan yang kita peroleh dengan orang lain, bukan dalam artian pamer, akan tetapi sebagai motivasi atau inspirasi bagi orang-orang lain untuk selalu berusaha. Atas segala nikmat yang kita peroleh itu butuh usaha. Yang ketiga itu bersyukur dengan seluruh anggota badan. Bagaimana cara kita bersyukur dengan anggota badan? Yaitu dengan cara anggota badan yang kita peroleh, yang ada kita pergunakan dengan baik. Seperti contohnya kita ada mulut, kita pergunakan dengan perkataan-perkataan yang positif atau menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang lain. Kita diberikan kaki, kita berjalan untuk ke hal yang positif, misalnya kita ke masjid atau pergi ke tempat-tempat majelis itu. Nah, banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan seluruh anggota badan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena itu adalah ketika kita menggunakan anggota badan kita dengan hal-hal positif, maka kita sudah termasuk mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang saya sayangi, ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mesti ada manfaatnya, baik bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Karena manfaat bersyukur ini banyak, di sini saya akan mengambil 3 manfaatnya aja. Yang pertama itu ditambahkan nikmat. Jika kita selalu mengucapkan syukur dan dalam kondisi apapun, maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Akan tetapi jika sebaliknya, ketika kita mengkufuri nikmat Allah, maka Allah akan mencabut nikmat-nikmatnya.
sahabatku semuanya, ketika kita mendapatkan nikmat, hendaknya kita selalu bersyukur. Tapi jangan ketika kita mendapat kebahagiaan saja, akan tetapi ketika kita dapat cobaan, ujian, kita harus selalu syukuri karena itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu meningkatkan iman. Meningkatkan iman karena ketika kita ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita ridho atas apa pemberiannya, dan kita ingat bahwa ada orang yang lebih membutuhkan di bawah kita, yang dibandingkan kita, masih ada yang ridho dengan apa yang diberikan Allah, maka iman kita akan bertambah. Ketika kita diberikan seberapa banyak pun, meskipun tak seberapa banyak nikmat yang kita peroleh, tetapi kita selalu ridho kepada Allah, bersyukur, maka iman kita akan bertambah. Yang ketiga itu membuat hati menjadi tenang. Nah, seseorang yang kufur nikmat, dia akan selalu merasa kekurangan. Dia akan selalu merasa iri dengan orang lain. Akan tetapi orang yang selalu bersyukur dengan atas pemberian Allah, maka dia akan selalu menerima. Dia akan selalu sabar atas apa yang Allah berikan, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka hatinya akan selalu tenang. Dia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau orang yang selalu kufur nikmat, dia selalu iri dengan apa yang diperolehkan orang lain. Maka orang-orang yang kufur nikmat ini akan mendapatkan penyakit hati. Penyakit hati yaitu iri dengan orang lain. Akan tetapi berbeda dengan orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dan kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Sebelum menutup ceramah saya ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah kami orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu. Sucikanlah hati kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari sifat iri, tercela. Tanamkanlah hati kami dengan ketakwaan, kesabaran, dan selalu bersyukur kepadamu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.